Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumaningrum, NPM 22170511139 dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Automata mengenai regular expression atau ekspresi reguler. Ekspresi reguler atau ER merupakan operasi reguler untuk membentuk sebuah bahasa. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu mesin FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. ER atau ekspresi reguler memberikan suatu pola dari suatu bahasa. String atau unta yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa tersebut. Berikut merupakan operator-operator yang ada pada ekspresi reguler. Yang pertama adalah operator gabungan atau union, di mana notasinya adalah huruf U, atau bisa juga notasi plus atau tambah, atau garis vertikal seperti ini. Maknanya, string yang terbentuk berupa salah satu dari simbol yang ada pada ER-nya. Misalnya L0 tambah 1 atau L0 gabungan 1, maka string yang terbentuk 0 atau 1. Begitupun dengan A gabungan B, bisa string yang terbentuk bisa A ataupun B. Yang kedua ada operator konkatenasi, dinotasikan dengan titik seperti ini, di mana stringnya terbentuk dari semua simbol pada ekspresi regulernya dengan urutan kemunculan yang sama. Misal L A konkat B, maka string yang terbentuk ya AB, ataupun L 0 konkat 1, maka string yang terbentuk 01. Yang ketiga ada operator closure, dinotasikan dengan simbol star seperti ini. Kemunculan simbol pada stringnya bisa berulang 0 hingga n kali. Contohnya L A star, maka A-nya bisa muncul secara 0 kali atau ditandai dengan epsilon. Ini berarti A-nya muncul sebanyak 0 kali, ataupun 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai n kali. Kemudian operasi yang terakhir yaitu konvensi, dinotasikan dengan plus seperti ini, plus kecil di atasnya, kayak gini nih, dimana maknanya kemunculan simbol pada stringnya bisa berulang dari 1 sampai n kali. Kalau closure tadi tidak ada minimal kemunculan simbolnya, tapi kalau operator konvensi ini simbolnya minimal muncul sebanyak 1 kali. Misalnya L A konvensi gitu. A konvensi berarti A-nya minimal muncul 1 kali. A kemudian bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Karena A-nya nggak boleh muncul sebanyak 0 kali, maka nggak ada simbol epsilon di sini. Selanjutnya, di sini ada prioritas operator reguler. Yang pertama adalah closure atau konvensi, yang kedua ada konkatenasi, dan yang ketiga ada gabungan. Nah, ekspresi reguler konversinya ini pertama-tama dari ekspresi reguler diubah menjadi INFA atau NFA dengan epsilon move. Kemudian dari NFA dengan epsilon move ini dikonversi menjadi NFA, dan dari NFA dikonversi menjadi DFA. Kemudian DFA ini juga bisa dikonversi menjadi regular expression lagi. Di sini ada contoh. Tentukan ekspresi reguler untuk string yang terdiri dari simbol 0 dan 1, di mana simbolnya harus selalu diakhiri 0. Jadi bisa kita jabarkan ya. Jadi bahasa yang diterima atau unta yang diterima ini bisa 0, 10, 000, 010, dan seterusnya, asalkan simbolnya ini diakhiri dengan 0. Selalu diakhiri dengan 0 nih, 10, 000, 000. Maka ekspresi regulernya 0 plus 1 closure. Karena untuk yang pertama itu tidak ada aturan ya, pertamanya bisa 0 juga bisa 1. Nah,
terus kita kasih closure karena emang bisa berulang. Kemudian karena syaratnya harus diakhiri dengan 0, maka setelah 0 gabungan 1 closure ini kita kasih 0 di ekspresi regulernya. Jadilah ekspresi akhirnya yaitu L 0 gabungan 1 closure 0. Kemudian contoh yang kedua, tentukan ekspresi reguler untuk string yang terdiri dari simbol 0 dan 1, di mana simbolnya harus selalu diawali 1. Syaratnya adalah simbolnya diawali dengan 1. Maka kita jabarin dulu, bisa 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, dan seterusnya. Asalkan untainya ini diawali dengan 1. Maka ekspresi regulernya kita tuliskan, yang pertama harus ada satunya, ya karena syaratnya itu tadi awalnya harus 1. Kemudian karena dia ada dua masukan, simbol masukan 0 dan 1, maka di sini kita beri operator gabungan atau union 0 gabungan 1 dan closure karena emang bisa berulang, bisa looping. Jadi yang di looping ini bisa 0 ataupun satunya ataupun keduanya. Berikut merupakan contoh konversi ekspresi reguler ke FSA. Contoh lainnya di mana di sini diberikan suatu ekspresi reguler A gabungan B. Nah, jika L A gabungan B, tahapan pembuatan FSA-nya yang pertama ada buat FSA untuk LA dan LB-nya terlebih dahulu. Di sini adalah FSA untuk LA-nya, untuk A-nya, dan di sini adalah FSA untuk B-nya. Setelah itu, setelah kita buat kedua mesin FSA-nya, tahap kedua untuk pembentuk FSA gabungkan FSA dari LA dan LB dengan membuat state awal baru. Kemudian buat transisi dari state awal baru tersebut ke state awal FSA LA dan LB dengan menggunakan imove. Nah, ini adalah state awal baru yang udah kita buat nih. Kita buat state awal yang baru di mana kita gabungkan menjadi dua jalur seperti ini. Yang satu ke state awal ya untuk LA dan yang satunya lagi ke state awal untuk LB. Tahap ketiga, kita hilangkan imove dari FSA-nya dengan menggunakan konsep ekuivalensi NFA imove menjadi NFA tanpa imove. Jadi seperti ini, epsilonnya kita hilangkan. Kemudian kita sederhanakan lagi, maka mesin FSA-nya menjadi seperti ini. A atau B dengan mesin FSA-nya Q0, A, B, dan Q1 sebagai state finalnya. Selanjutnya ini ada contoh lain dengan diberikan ekspresi reguler A, B, closure C. Di sini kita lihat A-nya dulu. Nah, di sini kan masukkan A, kemudian B closure yang dimana B closure itu artinya bisa muncul 0 hingga n kali kan. Di sini bisa aja dari A langsung ke C, A ke Q1 dan Q1 ini langsung ke Q2C nih. Bisa aja gitu. Berarti B-nya muncul secara sebanyak 0 kali kan. Atau bisa juga dari A ini A Q1, kemudian dari Q1 diberi input B ke Q1 lagi dan seterusnya. Atau dia looping. Maka itu yang disebut dengan B closure. Kemudian setelah B closure kita beri inputan C atau konkatenasi C. Kemudian final state-nya adalah Q2. Contoh selanjutnya ada A, B konvensi. Pertama-tama A koncat B kan. Kita buat dulu A-nya, inputan A dari Q0 diinputkan A menuju ke Q1. Kemudian karena di sini ada B konvensi, yang dimana B konvensi itu definisinya muncul minimal sebanyak 1 kali sampai n kali kan. Nah, karena harus ada minimal muncul secara sebanyak 1 kali, maka dari Q1 ke Q2 nya ini kita beri inputan B juga karena harus ada minimal 1 kali. Dari sini bisa aja langsung ke final state ataupun bisa looping ke dengan inputan B lagi secara terus menerus gitu. Nah, inilah
mesin FSA untuk ekspresi reguler AB konvensi. Selanjutnya ada diberikan regular ekspresi yaitu A gabungan B closure, A concat B concat A. Nah, pertama kita lihat dulu A gabungan B closure itu bentuknya kayak gini. Dia kan bisa aja B, bisa juga A, bisa A ataupun bisa B yang diklosurkan gitu. Jadi yang looping ini bisa A ataupun B. Jadi A, B looping ke Q0 seperti ini. Kemudian udah kita buat nih yang A plus B closure. Selanjutnya kita buat yang A concat B concat A. Dimana definisi A concat B, definisi konkatenasi itu ya kita definisi konkatenasi string yang terbentuk itu semua simbol dengan urutan kemunculan yang sama. Nah, stringnya itu semua simbol dengan urutan yang sama, berarti urutannya tetap A, B, dan A. Maka kita beri inputan di sini setelah closure AB, kita beri inputan A ke Q1, kemudian beri inputan B menuju Q2, kemudian inputan A lagi ke Q3, yang dimana Q3 adalah final state-nya. Sekian video yang dapat saya buat. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.